Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan selamat datang juga di episode Asah Analisa Saham. Di episode Asah kali ini kita akan mengasah atau menganalisa saham dari Bank Tabungan Negara dengan kode sahamnya BBTN. Saham ini sebenarnya dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 24,79% dengan nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 14,31 triliun. Lalu, masih adakah peluang untuk mendapatkan keuntungan dari saham ini? Kita akan coba lihat melalui chart grafik pergerakan harga saham BBTN. Tapi sebelum kita masuk ke chart, saya mau minta bantuan dari kalian agar saya bisa mengembangkan channel ini dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama para traders di Indonesia, dengan cara subscribe channel ini dan juga like dan bantu share agar semakin banyak orang yang mengetahui channel ini dan mendapatkan manfaatnya. Yuk, kita langsung ke chart. Oke, sekarang di layar sudah tampil chart dari BBTN atau saham BBTN, dan kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga saham BBTN atau saham dari Bank Tabungan Negara dengan teknik seperti biasa, yaitu top down analysis untuk melihat dari time frame besar sampai ke time frame kecilnya. Dan di layar ini adalah chart dengan time frame daily atau 1 hari, dan kita akan pindahkan ke time frame 1 bulan atau monthly-nya. Oke, ini adalah chart dari saham BBTN time frame monthly atau 1 bulan. Jika kita lihat dalam time frame besar atau outlook besarnya, sebenarnya saham ini sedang sideways, yaitu pergerakannya hanya di tempat saja, yaitu ke sebelah kanan, tidak naik ke atas dan juga tidak turun ke bawah. Dan kalau kita lihat pergerakannya ini sangat besar-besar range-nya, terutama ini all time high-nya itu ada di harga 3.750 pada tahun 2018, lalu mengalami penurunan sampai harga terendahnya itu di Rp695 per lembar saham, itu di tahun 2020. Dan sekarang saham BBTN sedang kembali naik, tetapi kita belum mengetahui apakah kenaikan ini sebagai reversal trend atau pembalikan arah atau akan melanjutkan sideways-nya. Jadi saat ini pergerakannya seperti ini untuk monthly chart atau bulanan, dan kita bisa memprediksi karena ini belum ada tanda-tanda perubahan tren. Jadi kita bisa memprediksi bahwa pergerakan harga akan menyamping seperti ini, dan kita bisa mengukur range-nya atau menandai range pantulan-pantulannya di time frame monthly ini dengan cara menentukan area titik support dan resistance-nya. Untuk jalur ini saya akan hapus terlebih dahulu, dan kita akan mencari area support-nya dulu. Yang pertama ini adalah support terdekatnya dari harga yang berjalan. Dan pada saat harga masuk ke area sini, kalian bisa lihat harga kembali memantul naik ke atas, dan ini adalah resistance, dan ini juga adalah resistance. Dan kita bisa memprediksi setelah kita membuat map menggunakan classic support and resistance, maka kita bisa memprediksi pergerakannya atau pantulannya akan menjadi seperti ini. Dan dia akan masuk ke area resistance sebelah sini, dan dia akan memantul kembali, dan bisa jadi dia akan naik ke area resistance atasnya, lalu masuk ke support kembali, dan seterusnya sampai ada tanda-tanda perubahan tren. Lalu kalau kita tarik garis trend line,
Kita akan tarik garis trendline dari all time high-nya sampai ke bawah. Harga menunjukkan bahwa pergerakannya masih di bawah garis trendline, yaitu harga masih dalam fase downtrend. Lalu apakah ada peluang kita untuk entry untuk mendapatkan keuntungan dengan kondisi pergerakan harga atau kondisi pasar yang sideways seperti ini? Kita akan turunkan time frame-nya ke time frame weekly atau 1 minggu. Oke, ini time frame weekly atau 1 minggu. Di time frame weekly atau 1 minggu ini kita bisa melihat pergerakannya lebih jelas lagi, strukturnya. Jadi yang mana ini tadi adalah area resistance di monthly chart atau 1 bulan. Kalau kita tarik ke bawah sini, ini akan menjadi area base. Kita bisa lihat ini area base yang memantulkan harga untuk turun ke bawah. Dan saat ini harga sedang di area support. Dan di penutupan hari ini harga sedang membentuk pola candlestick pin bar atau bearish pin bar seperti ini, dan ada kemungkinan harga akan turun kembali. Tetapi apabila harga masih di dalam candlestick bullish ini yang besar atau mother candle-nya, kita belum bisa memprediksi harga akan meneruskan penurunannya, karena asumsinya bullish masih lebih besar daripada bearish. Karena bearish di sini ada 3 candle bearish yang belum bisa memecahkan 1 candle bullish. Oke, jadi kita akan kembali tarik garis trend line di weekly chart. Kita tarik dari yang sebelah sini saja sampai ke sini. Maka kita bisa lihat bahwa harga masih downtrend dan belum ada tanda-tanda harga akan menembus garis trend line. Tetapi kalau kita zoom out lagi ke chart, kita bisa melihat bahwa di time frame weekly pergerakan harga sedang membentuk pola descending triangle, yang mana pattern ini adalah jenis bilateral pattern. Dia tidak bisa membalikkan harga dan dia juga tidak bisa meneruskan harga. Atau dalam artian bilateral pattern itu pattern yang bisa saja menjadi penerusan harga atau pattern penerusan harga, dan bisa jadi pattern pembalikan harga seperti itu, atau reversal pattern. Jadi ini adalah descending triangle. Buat kalian yang belum tahu pola-pola trend, pola-pola pattern, kalian bisa tonton di playlist 618 chapter ke-8 dan ke-9. Di situ ada beberapa penjelasan chart pattern yang sering muncul di grafik. Baik, kita teruskan lagi. Jadi kalau kita bisa memprediksi pergerakan harganya, maka diprediksi pergerakan harganya akan menjadi seperti ini. Untuk time frame weekly ya, ini adalah puncak. Kalau dia turun seperti ini dan dia menyentuh garis trend line, dan saat ini di area support, dan bisa saja dia memantul di area trend line dan meneruskan penurunannya, atau bisa jadi dia menembus garis trend line-nya lalu dia memantul di area resistance dan dia retest di area trend line dan meneruskan kenaikannya. Karena ini adalah bilateral pattern, jadi kita harus menunggu konfirmasinya yang sangat jelas apakah dia akan membalikkan arah atau meneruskan arah tren sebelumnya. Kita akan turunkan time frame lagi ke daily, tapi sebelumnya saya akan remove drawing atau hilangkan gambarnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke daily chart. Oke, ini adalah daily chart atau chart harian. Kita bisa lihat pergerakannya lebih terstruktur lagi, dan kita akan coba garis lagi atau tandai lagi area support dan resistance. Yang pertama ini adalah area support. Saya akan tarik dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ini adalah area support yang mana memantulkan harga. Area-area ini bisa memantulkan harga.
Lalu ini adalah area resistance untuk di time frame daily. Ini awalnya support ditembus dan menjadi sebuah resistance seperti ini. Dan ini adalah resistance juga. Dan ini adalah resistance juga. Lalu manakah yang kita pilih sebagai resistance kuat atau strong resistance? Untuk strong resistance yang bisa kita lihat atau kita jadikan acuan itu adalah yang ini. Kenapa ini dijadikan strong resistance? Karena jika kita lihat pergerakan yang sebelah sini, ini lebih kecil daripada pergerakan harga yang sebelah sini. Ya, area resistance ini memantulkan harga yang cukup dalam dan membuat harga menyentuh area support. Dia bermula dari sini. Dengan jalurnya jadinya kan seperti ini. Saya ambil dari sini saja. Dia retest, lalu dia memantul menembus support, lalu dia retest di area support, lalu dia turun lagi ke area support, dan saat ini harga ada di area support yang sudah menjadi resistance seperti itu. Dan kalau kita lihat juga, ini adalah area support yang sudah ditembus oleh harga, tetapi harga bukannya meneruskan penurunan sampai ke bawah, malah memantul dan kembali masuk ke atas area support tadi. Dan saat ini harga sedang bergerak menuju ke area support yang sudah ditembus, tapi gagal membawa harga lebih turun lagi. Dan ini yang disebutkan dengan fake breakout. Dia sudah breakout support, tetapi bukannya meneruskan penurunan atau melakukan retest di area support yang menjadi resistance, tetapi malah masuk lagi ke area atas supportnya. Dan kita bisa memprediksi pergerakan harganya itu kemungkinan besar harga akan membentuk pola inverted head and shoulder. Nah, seperti ini. Harga akan masuk ke area support yang ini. Dan apabila ini terjadi, pattern ini terjadi atau pattern inverted head and shoulder ini terjadi, maka harga akan berbalik arah yang dari downtrend menjadi uptrend, atau yang dari bearish menjadi bullish. Dan kita bisa memprediksi pergerakannya, harganya bisa masuk ke area sini, lalu dia akan retest dan dia naik lagi ke atas sampai menemukan resisten yang kuat selanjutnya. Itu. Dan kalau kita lihat juga di area sini ada gap di area 1780, yang mana kalau prinsipnya gap itu harus ditutup walaupun bukan di hari yang sama, butuh beberapa hari untuk menutup gap tersebut, tapi biasanya gap itu akan tertutup. Dan ini adalah gap ini juga bisa kita bilang area resistance atau area support, tergantung gap itu ada di sebelah mana harga atau sebelah mana harga berjalan. Apabila harga gapnya ada di atas harga berjalan, berarti dia resistance. Tapi apabila gapnya ada di bawah harga berjalan, berarti dia adalah sebuah support. Jadi kita kembali lagi, untuk saat ini harga apabila dia masuk area support sini atau di area 1290 sampai area 1310, dan di area ini terdapat pola-pola candlestick pembalikan arah seperti pin bar, bullish pin bar, atau inside bar, atau bullish harami gitu, atau dan buat candlestick pattern lainnya. Kalian bisa entry di area ini dengan take profit pertama itu resistance sebelah sini atau di area neckline dari inverted head and shoulder. Kita asumsikan memang harga berhenti di sini, maka kita bisa entry di sini dengan stop lossnya di bagian bawah supportnya sebelah sini. Dan untuk take profit pertamanya itu ada di area
neckline-nya, yaitu di area dari mulai 1405 sampai 1430. Dalam artian bisa mendapatkan keuntungan 10% dengan resikonya kurang lebih 1-2% saja. Tapi untuk entry yang seperti ini, saya harapkan teman-teman semua sudah mempunyai bukti yang valid atau sebuah pola yang valid untuk kalian entry, atau alasan yang valid untuk kalian entry di area tersebut. Jadi kalian tetap harus verifikasi terlebih dahulu apakah area tersebut memang layak untuk kita entry atau tidak. Oke, itu untuk trading plan entry-nya. Lalu untuk trading plan keduanya, ketika harga berhasil masuk ke area support dan membentuk sebuah pola inverted head and shoulder seperti ini, kemungkinan di area sini nanti dia akan membentuk base atau area supply, dan apabila dia sudah menembus area supply-nya, maka dia akan naik. Karena ini adalah area demand, kemungkinan dia akan berhenti di area sini dan melakukan retest, lalu dia akan melanjutkan perjalanannya. Nah, jadi kalian bisa entry ketika sudah menembus area base-nya di harga kurang lebih 1315 dengan take profit pertamanya itu tetap di neckline atau bisa di area resistance selanjutnya. Dan kalau kalian mau entry setelah harga berhasil menembus neckline, berarti kalian harus siap dengan resiko yang besar. Kita ambil contoh ketika harga sudah berhasil menembus neckline-nya sebelah sini, kita entry di harga 1440, maka stop loss ini harus ada di bawah support. Kurang lebih resikonya menjadi 10%. Dan untuk take profitnya kita akan ukur dengan cara menarik garis dari head menuju neckline seperti ini, lalu kita copy dan kita letakkan ketika harga sudah menembus neckline-nya. Dan area atas ini adalah area take profit ideal untuk inverted head and shoulder. Jadi kita bisa ambil take profit di area sini dengan keuntungan 17% berbanding 10%. Kurang lebih 1:1,5 ya. Kurang lebih seperti itu untuk level take profitnya. Dan kalau kita bisa lihat ke sebelah kiri, di sini juga ada area demand area yang mana harga berkumpul di satu titik seperti ini. Kita bisa ambil take profitnya juga di area ini. Itu untuk red line saham BBTN apabila memang harga akan membentuk inverted head and shoulder. Tetapi apabila harga berhasil menembus area support ini seperti ini, dan dia akan menuju ke area sini, dan kalian bisa melihat apakah ada pola-pola pembalikan arah di area sini. Apabila tidak ada atau memang pun ada, kemungkinan harga akan membentuknya seperti ini dan meneruskan penurunannya sampai ke area support lainnya, yaitu sebelah sini di harga 1100. Jadi apabila memang harga menembus support ini, lebih baik kalian tidak usah entry terlebih dahulu untuk melihat kejelasan apakah harga benar-benar akan berubah atau akan tetap meneruskan penurunannya. Seperti itu. Jadi sekian dulu pembahasan kita tentang prediksi atau tentang analisa saham dari Bank BBTN. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap menggunakan money management yang baik, jangan greedy, dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.